Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari analisis proyek yang berjudul Analisis Kandungan dan Kadar Gula, yaitu karbohidrat pada buah-buahan semangka, melon, dan nanas di kantin Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Atika Khairiah Lubis, kemudian Melati Auliasani dan Sekar Misrina Salsabila. Nah, di sini kami akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu eh, dari uji kualitatif. Nah, uji kualitatif dilakukan dengan dua percobaan yaitu uji Benedik dan uji iodin. Nah, pada uji Benedik, analisis kualitatif untuk mengkaji karbohidrat pada sampel buah nanas, melon, dan semangka diambil dari pedagang rujak buah di kantin Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pertama dilakukan dengan uji Benedik yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya gula reduksi dalam suatu sampel dengan terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas dalam suasana alkalis. Nah, biasanya ditambahkan zat pengkompleks seperti sitrat atau tatrat untuk mencegah terjadinya pengendapan CO3. Nah, adapun pada eh, hasil dari percobaan kami yaitu terdapat hasil positif pada buah semangka yang mana ditandai dengan perubahan warna menjadi sedikit kecoklatan dan terdapat sedikit endapan. Adapun pada buah melon dan buah nanas eh, menunjukkan hasil yang negatif dikarenakan sampel yang dipilih itu masih terlalu muda sehingga gula yang dihasilkan masih sangat sedikit dan belum terdeteksi. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua itu kita melaksanakan uji iodin, di mana uji iodin itu uji kualitatif yang kedua yang dilakukan yaitu uji iodin, yang digunakan untuk mendeteksi adanya pati atau suatu polisakarida. Pada percobaan, reaksi positif ditunjukkan adanya warna biru pada amilum dan warna kuning kecoklatan disertai gumpalan pada glikogen. Sedangkan selulosa dan inulin memberikan reaksi yang negatif atau tidak terjadi perubahan. Nah, dari percobaan yang telah kami lakukan, bahwa dari sampel semangka, melon, dan nanas tidak menunjukkan adanya perubahan, maka dapat disimpulkan bahwa semangka, melon, dan nanas tidak mengandung pati atau suatu polisakarida. Mungkin pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya itu di sini ada uji kuantitatif dengan menggunakan metode Eilenan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode Eilenan. Metode Eilenan merupakan metode penetapan kimia untuk menentukan gula produksi secara kuantitatif yang sesuai dengan SNI 01 strip 2892 strip 1992 dengan menggunakan metode volumetrik dengan titrasi. Nah, untuk prinsip yang digunakan di sini, kita menggunakan reaksi reduksi menggunakan reagen Fehling oleh gula produksi. Penentuan ini dilakukan dengan menggunakan titrasi terhadap reagen Fehling yang mengandung larutan CuSO4 dan kalium natrium tatrat dengan filtrat buah semangka yang akan ditentukan kadarnya. Gula produksi yang ada di dalam buah semangka ini mereduksi tembaga 2 oksida atau CuO yang mengandung larutan Fehling menjadi tembaga 1 oksida atau Cu2O.
Nah, gula reduksi yang cukup banyak ini ditandai dengan terbentuknya endapan CU2O yang banyak pula. Penentuan total gula reduksi yang dilakukan dengan menitrasi 15 ml titran dengan larutan Vehling A yang mengandung ion kupri dan larutan Vehling B yang mengandung campuran alkali atau NaOH dan kalium natrium tatrat, masing-masing 5 mili. Gula reduksi dengan alkali Vehling B akan membentuk enediol, kemudian enediol ini dengan kupri atau Vehling A ini akan membentuk ion kupro dan campuran asam-asam. Selanjutnya, ion kupro dalam suasana basah akan membentuk kupro hidroksida dalam keadaan panas mendidih. Nah, titrasi ini menggunakan metilen biru, di mana perubahan warna yang terjadi adalah biru. Ketika birunya sudah hilang, berganti menjadi warna hijau kecoklatan dengan endapan coklat yang menandakan adanya tembaga oksida. Ditunjukkan pada gambar itu terlihat ketika sudah dititrasi menunjukkan warna hijau kecoklatan disertai dengan endapan coklat. Nah, di mana semakin banyak jumlah endapan CO2O ini, maka gula reduksi dalam larutan juga semakin banyak. Jika warna kembali menjadi warna biru, itu karena efek teroksidasi oleh udara. Makanya titrasi yang dilakukan ini dilakukan secara mendidih gitu agar tidak terjadi oksidasi kembali. Nah, kemudian karena di sini sifatnya kuantitatif, maka ada penentuan kadar gula reduksi yang terjadi. Nah, di sini menggunakan perhitungan di mana diketahui volume pengecerannya tadi 250 mili, kemudian volume yang dipipet itu sebanyak 15 mili ditambah 37,5 mili. Ini hasil dari volume titrasi, sehingga jika dijumlahkan menjadi 52,5 mili. Kemudian ada kadar gula pada tabel. Nah, ini bisa dilihat dari tabel Len-Einan, yaitu sebesar 52,3. Kemudian berat sampel yang ditimbang yaitu 10 gram. Ditentukan kadar gula reduksinya, di mana menggunakan rumus volume pengeceran per volume yang dipipet dikali kadar gula pada tabel Len-Einan dikali 100 per berat sampel dikali 1 per 1000. Di mana dimasukkan bahwa tadi volume pengeceran 250 mili, kemudian volume yang dipipet ketika sudah dijumlahkan sebanyak 52,5 mili dikali 52,3 dikali 100 per 10 gram dikali 1 per 1000 menghasilkan kadar gula reduksi 2,48%. Nah, berdasarkan percobaan dan perhitungan, dihasilkan bahwa kadar gula reduksi pada buah semangka sebanyak 2,48%. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian kali ini ditujukan untuk menganalisis kandungan-kandungan dan kadar gula atau karbohidrat pada buah-buahan, yaitu semangka, melon, dan nanas, kantin Kampus 2 UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan menggunakan uji kualitatif dan kuantitatif. Uji kualitatif yang dilakukan yaitu ada dua, yaitu uji Benedict dan uji iodin. Sedangkan uji kuantitatif yang dilakukan adalah metode Len-Einon. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa ketika uji Benedict hanya buah semangka yang menunjukkan adanya kandungan gula karena buah nanas dan melon yang diambil masih muda atau belum matang. Jadi gula yang dihasilkan pun masih sangat sedikit. Ketika uji iodin, dihasilkan bahwa buah semangka, melon, dan nanas tidak mengandung pati atau polisakarida. Karena yang terdeteksi adanya gula hanya buah semangka, maka yang dilakukan uji kuantitatif metode Len-Einon hanya pada buah semangka, yang menghasilkan kadar gula produksinya sebesar 2,48%. Mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.